Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita di bulan suci Ramadan ini untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita telah usai melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu keistimewaan di bulan suci Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab, akan mengabulkan doa-doa kita sebagai shaimin wa shaimat. Karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita manfaatkan momen yang demikian berkah ini untuk kita senantiasa bermunajah, memperbanyak doa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa diberkahi, kehidupan kita senantiasa kita diarahkan untuk mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian terkadang ada yang mengusik perasaan hati kita. Selama ini kita telah berdoa, atau barangkali ada di antara kita yang doa khusus meminta sesuatu. Dan ternyata sudah sekian lamanya terkadang menyimpulkan bahwa doa itu tidak kunjung datang atau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menenangkan dan mengembalikan jati diri kita sebagai orang beriman, bahwa kita harus yakin, harus kembali bahwasanya Allah itu pasti akan menjawab, mengabulkan doa-doa kita. Dengan akidah atau keimanan yang semacam itu, kita akan menjadi orang yang senantiasa optimis, bersemangat untuk berdoa dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah pasti akan memberikan kepada hamba-Nya yang terbaik dan bermanfaat dalam kehidupannya. Maka dari itu dalam sebuah ayat Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, rangkaian dari ibadah puasa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi Allah di situ menjawab langsung terhadap doa-doa kita, dengan catatan kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian jamaah rahimakumullah, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang sekiranya bisa menunda, bisa menghalangi doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dalam waktu tertentu. Paling tidak berdasarkan hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 5 hal yang bisa menghalangi
doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kalau kita dalam tubuh kita terdapat asupan-asupan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, baik mengkonsumsinya maupun cara memperolehnya. Ini harus kita hindari karena Allah itu Maha Suci. Dan doa yang Allah berikan kepada hamba pasti yang terbaik dalam kehidupannya. Maka jangan mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Solusinya adalah cepat-cepatlah kita bertaubat. Banyak-banyaklah kita beristighfar untuk mensucikan diri kita dari sekian banyak dosa yang kita lakukan. Terlebih dalam hal terkait dengan makan-memakan ini, karena asupan makan itu akan mengalir darah dalam tubuh kita yang menjadi sumber juga kehidupan kita, sehingga jika itu terkontaminasi dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala akan mengganggu, mengusik doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut adalah di samping juga kita menghindari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita juga menghindari berbuat zalim kepada sesama. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zalim, menganiaya orang lain, itu urusannya panjang. Tak terselesaikan di dunia, akan diteruskan di akhirat pertanggungjawabannya. Karena demikian berat sanksinya ini, maka doa pun demikian terkait dengan masalah kezaliman. Maka bertahun-tahun kita berdoa, kalau dalam diri kita banyak perbuatan-perbuatan zalim yang enggak kita selesaikan juga, maka hal itu bisa menghalangi, bisa menunda Allah mengabulkan doa kita. Yang berikut adalah Allah juga akan menunda, menghalangi doa kita dikabulkannya kalau kita lalai dalam berdoa. Dalam beribadah kita harus fokus. Dalam beribadah kita harus khusyuk. Sholat pun kita nggak boleh lalai, karena dalam sholat banyak kalimat-kalimat doa di situ. Apa artinya? Hendaklah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, khusyuk dan tawadhu. Nggak boleh tergesa-gesa dalam hadis lain. Beribadah kepada Allah nggak boleh kita tergesa-gesa. Sholat dengan yang tenang. Walaupun mungkin kita diliputi, dibarengi dengan setumpuk pekerjaan dan lain-lain. Tatkala kita sholat, tatkala kita berdoa, kita lapangkan hati kita bersihkan jiwa kita sampingkan hal-hal dunia itu untuk fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berharap sekali permohonan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tak kalah pentingnya adalah Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang. Maka dalam berdoa, hindarkan kita memutus tali silaturahim antar sesama. Ini yang barangkali juga perlu mendapatkan penekanan dari kita sebagai umat Islam. Demikian banyak kita berelasi dengan orang lain, dengan keluarga, teman, sekerja, tetangga, dan pihak-pihak lain. Baik internal kita dengan sama muslim maupun dengan orang yang berlainan agama. Sekali lagi, jaga sebaik-baiknya. Hindari kita memutuskan hubungan silaturahim. Karena satu ini juga termasuk yang menghalangi tertundanya doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan kita terkait dengan memutuskan hubungan silaturahim, itu bisa mengganjal doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, itulah hal-hal yang bisa menunda terhalanginya doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hindari memakan yang haram, mengenakan pakaian yang diharamkan Allah. Yang kita pakai dalam beribadah
kita upayakan yang terbaik, baik cara mendapatkan rezeki itu maupun membelajarkannya. Baju, songkok, sarung yang kita pakai, kita upayakan rezeki yang terbaik yang kita dapat. Agar menjadi musabab doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindari kita lalai dalam berdoa, sungguh-sungguh dalam berdoa. Hindari kezaliman. Dan yang terakhir tadi adalah, hendaklah kita senantiasa menjalin hubungan silaturahim dengan sama. Karena Allah Maha Kasih Sayang. Hindari hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah dan sama manusia. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita berdoa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma altuf fi taysir kulli asir fa inna taysirul asir 'alaika yasir. Was'aluka taysir wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma tawaffana muslimin wahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Rabbana ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian mudah bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.